Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya banggakan pengurus MWCNU Gempol, Syuriah, Ananda Muhammad bin Ja'far, Pak Vidya, Bapak Haji Mahmudi, anggota DPRD dari PKB, dan jajaran pengurus yang lain, ibu-ibu muslimat, fatayat, bapak-bapak ibu sekalian, saudara-saudara yang saya banggakan, Ansor, Banser, ibu PPNU, LDNU, dan lembaga-lembaga yang hadir yang lain. Alhamdulillah, tidak disangka-sangka pagi hari ini saya bisa silaturahim dengan pengurus MWCNU Gempol. Kebetulan saya sedang perayaan ke Gempol Kempek. Insya Allah membawa berkah pertemuan ini, walaupun tidak diniati dari awal, tidak disengaja, tidak dinawa itu, tidak ada nawa itu, tapi mendadak insya Allah mendapatkan barokah. Alhamdulillah, saya bangga dengan warga NU Gempol yang sampai sekarang semakin eksis, semakin menonjol, semakin menunjukkan keberadaannya, bahwa di Gempol ada Nahdlatul, ada muslimat, ada fatayat, ada ansor, ada banser. Harus ditunjukkan, harus disiarkan. Dulu para pejuang dari Gempol ini seperti almarhum Pak Syafi'i, almarhum Pak Abdul Mumni, Pak Syadhori dari Tolok, juga dulu pejuang-pejuang NU. Kita meneruskan perjuangan mereka, beliau-beliau itu yang telah mendahului kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, hal bihal itu dengan ucapan mina aidin wal faizin itu isinya doa atau perintah, insya'iyah atau khobariyah dari orang sisi. Maka insya'iyah, jadilah kamu sekalian termasuk orang yang kembali dan orang yang menang. Kalau doa, moga-moga kita semua menjadi orang yang kembali ke fitrah dan menang melawan hawa nafsu. Kembali ke fitrah, apa artinya kembali ke fitrah? Kembali ke asal khalqillah, asal mula tujuan kita diciptakan oleh Allah secara individu, secara personal. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang pisan-pisan, bahasa Jawa beli pisan-pisan isun menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, bila itu artinya kita kembali kepada khalqillah, fitratallah, la tabdila li khalqillah. Kita kembali kepada fitrah, yaitu kita rujuk, kita kembali, kita istiqomah, kita konsen dengan tujuan awal diciptakan kita sebagai hamba Allah. Jadi Bu, Pak, urip niki, hidup ini harus kita niati semuanya beribadah kepada Allah dalam arti yang luas. Dalam arti yang luas, bukan hanya sholat ibadah, bukan hanya baca Quran, bukan hanya sholawat, itu ibadah ya, tapi bukan hanya itu.
semua perilaku kita, semua perbuatan perjuangan kita, semua ikhtiar upaya kita, kalau kita niat lillahi ta'ala menjadi ibadah. Dulu maisha, dulu rezeki, niatnya ibadah, makan anak rabi, ibadah. Sekolah, dulu ilmu, ngaji, pinter, bertradas, insinyur, SH, niatnya kanggo berjuang, ibadah. Kawin, niatnya supaya gawe keluarga sakinah, aku bakal turunannya dari orang soleh, ibadah. Ibadah kabeh, mangan. Niatnya supaya kuat ibadah, kuat sembahyang, kuat zikir, kuat baca Quran, kuat kesana kemari, aktif di NU. Jadi mangannya kayak ibadah, mangannya nginumnya kayak ibadah. Niatnya mangan supaya kuat, kanggo berjuang, kanggo aktivitas, kanggo sembahyang, kanggo lain-lainnya. Sama tekani nyun sewu, mohon maaf, mandi WC, mandi takus. Asal anak donga ya, bismillah, a'udzubikallah. Ibadah bu, mandi WC lu, asal sadar dan macam bismillah, macam ta'awud, kalau diniati buang najis, ibadah. Seharusnya mandi WC, apa cewek, ada dongai mandi, ibadah. Ya Allah, jadi ibadah kabeh urip in asal diniati lillahi ta'ala. Maka billahi ta'ala, kalau tidak lillahi ta'ala, katone sholat kan dudu ibadah, gawe masjid kan dudu ibadah. Lamun niatnya billahi ta'ala, gawe masjid supaya saya dipuji, supaya saya dapat nama, mau bangun masjid supaya saya dialem orang, wah 0 kosong. Betul. Katone gawe masjid, katone sembahyang, katone maca Quran, tapi supaya dialem, supaya jadi DPR. Niatnya itu ibadah, tapi lo jadi DPR niatnya letara ya ibadah. Paham betul? Bolak-balik itu. Wakil sholat, wakil ngaji supaya jadi DPR, itu ibadah. Sembayangnya itu ibadah, sholatnya bu. Tapi jadi DPR, kamu berjuang, berpihak pada orang kecil, memperjuangkan nasib orang kecil, mempertahankan kebenaran, menyuarakan kebenaran, ibadah dari DPR bu. Ada dari gaji rezeki ada. Hari raya kita bisa nyandang, ganti kelambi, ganti sarung, ganti celana. Niatnya apa? Niatnya disurur del farah, menyambut hari lebaran, hari besar, perayaan umat Islam. Tiba nyandangnya ibadah nyandangnya. Jadi kembali kepada ayat Quran yang tadi saya baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ayo baca bareng bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, apa baik kelakuannya kita, amalnya kita, perbuatannya kita, asal niat kanggo perjuangan lillahi ta'ala, perjuangan membesarkan Nahdlatul Ulama, perjuangan demi bangsa, kabeh itu dianggap ibadah. Jadi ibadah itu duduk maca Quran mawon, duduk maca Quran, sholat mawon, itu ya. Yang penting mana niat kita, apapun yang kita kerjakan, niat untuk memajukan bangsa, memajukan NU lillahi ta'ala, duduk karena hawa nafsu, duduk karena kepentingannya dewek, itu karena ibadah. Wes, pun arane bin aidina ila syakhsiyatina. Benar kita kembali kepada kepribadian kita masing-masing. Ada lagi yang kedua, bin aidina faizin. Jadilah kamu kembali kepada asal mula kita menjadi orang NU. Dari sisi perspektif organisasi, mari kita kembali ke jati dirinya orang NU. Mari kita kembali kepada hakikatnya orang NU. Pertama, NU didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai dengan niat membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Penting tuh.
Harus kita ingat, tidak boleh lupa itu. Tujuannya kita ber-NU, aktif di NU, tujuannya nomor siji memperkuat seduluran. Memperkuat apa? Sesama umat Islam. Ini gumpul yang wong Islam kuat, bersaudara, gak pernah bertengkar, gak pernah berantem, gak pernah konflik, hebat. Anak ukhuwah Islami, tujuannya NU didirikan dulu ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah. Gak apa-apa madhabnya banyak, gak apa-apa aliran banyak, gak apa-apa kelompoknya banyak, tetap bersatu sesama umat Islam, namanya membangun ukhuwah Islam. NU dibangun di Basyir Masyarif, tujuannya gue memperkuat persatuan sesama umat Islam. Ini gempol ada tukaran beli, langka ya. Ini gempol ada bentrok beli. Wong NU tidak boleh bentrok, gak boleh tukaran, gak boleh berantem. Lamun kudu tukaran, paling lawas telung dina kudu akur maning. Ngoten nggih? Kudu tukaran, paling lawas telung gage akur maning, saling memaafkan. Karena bila aidin arane. Tujuannya NU dibangun untuk memperkuat Islamnya. Kenapa? Karena umat Islam itu pangerane siji Gusti Allah, Nabi siji Nabi Muhammad. Paham betul? Kitab suci Quran pada kabeh. Masa tukaran? Pangerannya pada, Nabi pada, kitab suci pada, ibadahnya pada, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, pada beli. Jadi pada masa tukaran, pada beli, kata pada kudu akur, adanya ukhuwah Islami, nih, ajakannya wong Arab kin sekian gih, yang Arab di sana sekarang lagi perang kau batu dewek. Irak sesama Islam perang, di Suriah sesama Islam perang, Yaman sesama Islam perang, Libya sesama Islam perang. Bukan hanya sama Islam, tapi sebangsa, senegara, pada warga negara dia saling perang satu sama lain. Bener boten niku? Alhamdulillah ning Indonesia berkat anak NU sebagai perkat, sebagai pemersatu ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah bagaimanapun, walaupun tukaran, terus pemilu, terus pilpres, sepet akur maning. Di Indonesia ini, coba lagi zaman, lagi reformasi, saya bisa Pak Harto lengser, kan banyak bakar kan? Tapi 6 bulan, banyak korban, memang banyak korban, tapi paling hanya 6 bulan. Coba nih negara Timur Tengah, Irak, lengser Saddam Hussein sampai sekian di rumahku. Singawi tahun 2006 sampai sekian masuk bom. Afghanistan, Singawi tahun sudah 30 tahun lah. Afghanistan sudah tahun 90. Perang saudara, perang kalau batu dewek. Padahal pitung suku dengan Afghanistan suku yang pitu suku dan kita suku 1000 lebih. Jawa, Batak, Sunda, Madura, Dayak, macam-macam suku. Ning Afghanistan suku hanya 7, agama Islam 100% Islam. Langkau Kristen, langkau Yahudi, langkau Hindu, langkau Buddha ning Afghanistan. Perang karpe dewek wis 30 tahun. Coba, alhamdulillah ning Indonesia berkat anak Nahdlatul Ulama konflik sebentar. Waktu reformasi Pak Harto lengser sebentar. Bakar-bakar, ya berantem 6 bulan, paling lama 6 bulan, susah sudah. Berkat kita ada NU sebagai perekat bangsa. Di sebaran dulu nih, saya ngomong di sebaran peran NU sangat best. Jadi NU ini gempol, bakar tukaran, Singapura siapa? NU, anak kelompok tukaran, bulat Singapura doang. Waktu ini, yes. Nomor kali. Ukhuwah wataniyah, seduluran sebangsa dan setanah air. Pada warga negara Indonesia sedulur. Buh agama Islam, buh Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, sedulur. Dari sisi wataniyah, dari sisi citizenship, sama-sama warga Indonesia. Suku apa be Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, sedulur.
turunan Cina, turunan Arab, turunan India, sedulur asal warga Indonesia. Paham betul? Jadi nggak pantas kalau ada orang berantem karena beda suku, karena beda kultur, karena beda budaya. Nggak pantas, nggak boleh tukaran itu. Beda agama nggak boleh saling caci maki. Quran dikebu, itu Quran sendawenya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki agama orang yang menyembah selain Allah. Jangan mencaci maki agama selain agama Allah. Caci maki orang Kristen, caci maki orang Hindu, caci maki orang Buddha, kayak betul. Betul kayak ini. Quran sendawenya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap kelompok, setiap umat memiliki kebanggaannya masing-masing. Wong kan bangga karo Kristen, wong kan bangga karo Katolik, wong kan bangga karo Hindu, wong kan bangga karo Buddha. Oli beli dicaci maki. Kita bangga dengan Islam. Kita bangga dengan agama Islam, singkahan tangga kita sebelah kanan bangga kalau agama Kristen, kena caci maki. Quran sebelah ini Quran. Ingat surat An'am ayat 3 ya, surat An'am dulu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Sira kabeh aja pada misu-misu wong sing dudu wong Islam. Misu-misu mencaci maki menghina wong dudu wong Islam, wong sing dudu Islam. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena isun menciptakan dari Allah, karena isun menciptakan bagi setiap umat, setiap kelompok mempunyai kebanggaannya masing-masing. Paham betul? Jadi mencaci maki orang Kristen boleh tidak? Mencaci maki orang Hindu, Buddha boleh tidak? Mencaci orang Konghucu boleh tidak? Pun agama. Mencaci maki suku Sunda, mencaci maki Jawa boleh tidak? Karena budaya masing-masing punya kebanggaan. Jangan menghina, Sunda kelakuan lebih benar aja, biasa dikenal. Atau Sunda, orang Jawa kelakuan rendah, nggak bermartabat, nggak boleh. Harus saling menghormat. Sunda, Jawa, Madura, Batak, Dayak, turunan Cina, turunan Arab, turunan India, saling menghormati. Dikonomi apa? Ukhuwah watoniyah. Paham betul? Yang terakhir, ukhuwah insaniyah. Lebih tinggi lagi nih. Ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah. Kabeh manusia, rupa manusia, kerupanya ke manusia, sedulur. Ngiringan isu manusia, bukan kenal, beli agama apa tak apa, negara endi, wong endi, suku apa. Wong apa arane sadurunge weruh sadurunge kenalan sapa arane wong di saudara saya. Tidak boleh sembarangan, harus dihormati. Paham betul? Nabi Muhammad pesan ketika dalam haji waktu di Arafah, ayyuhan nas inna dima'akum haram wa amwalakum haram wa 'irdakum haram ka hurmat yaumi hadza yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa baladikum hadza. Wahai manusia ya, dudu wahai umat Islam, dudu wahai umat Islam, wahai apa? Kabeh manusia, wahai manusia, inna dima'akum haram, nyawa kalian semuanya mulia, wa amwalakum haram, harta milik kalian mulia, wa 'irdakum haram, dignity, harga diri, martabat mulia masing-masing. Seperti mulianya hari wukuf ini, bulan haji ini, kota suci Mekah ini. Jadi sampean ini tetangga, ngomong jamblang anak-anak Kristen, tahu-tahu sampai tempelan, oleh beli, langkah bal, langkah hujan, langkah angin, tahu-tahu masuk tempelan, oleh beli. Wes, anak-anak Cina orang Kristen langsung dirampok. Sama ngerampok, bos kata ke Cina, corong wes motornya, oleh beli. Itu rasa, baik mau dua Cina liwat tuh, Cina liwat dua duit, dirampok bayung. Waktu bisa, ayu bisa Cina ini diperkosa bayung, oleh beli. Harga diri, tapi hormat. Mereka pun harus menghormati kita menghormati mereka.
Nabi pesan ayyuhan nas, apa? Wahai manusia, saudara semuanya, harus saling menghormati. Tidak boleh sembarangan satu sama lain. Nyawa mateni wong walaupun dipateni dudu wong Islam, sejen agamae, sejen sukuwe, sejen kabeh-kabeh sejen lah dudu partai, sejen ormas beli kena. Jemput hartai wong walaupun wong kafir, jadi kita wong kafir lah dudu wong Islam, beli kena. Menghina mencaci maki, menghina, nggak boleh. Coba mulia pesan ajaran agama Islam. Mulia betul ajaran agama Islam. Menghina sesama umat manusia, walaupun beda agama, beda suku, beda kelompok, tidak boleh. Apalagi sesama apalagi sesama bangsa, sebangsa setanah A, apalagi sama oleh beli ngaji maki. Yang betul ini inti dari halal bil halal, inti dari minar aidin faid. Lamun sampean bisa seperti kuan, lamun panjenengan KB bisa seperti itu, berarti kita sudah ja'alallahu wa iyyakum minar aidin wal faizin. Kita sudah kembali ke fitrah dan kita menang melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita kan ego, interest, kepentingan, ego apa itu apa? Karpe dewek, menang dewek, kita kalahkan, kita kendalikan. Itu namanya kita melawan hawa nafsu untuk membangun persaudaraan. Namanya ukhuwah. Ini asal usulnya NU dibentuk tuh oleh Mbah Hashim untuk membangun seperti itu. Makanya prinsipnya NU dua gampang. Prinsipnya pira? Tawassud dan tasamuh. Moderat, tidak boleh fanatik. NU nggak boleh fanatik. Harus jembar dadai, jembar. Tidak boleh fanatik. Lantasamuh, toleransi. Sesama satu sama perbedaan kita hormati perbedaan, namanya toleran. Nggak boleh ujung-ujung gereja dibom. Ujung-ujung, wah lagi wong kumpul, di Islam kafir, dibom, oleh beli. Tidak boleh. Kita ini tawassud dan tasamuh. Prinsipnya itu, tujuannya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Prinsipnya tawassud dan tasamuh. Ya Allah, Kanjeng Nabi di Madinah, dari kepala negara di Madinah, rakyat Madinah itu ana wong Islam, ana wong non Muslim. Ana wong Arab, ana wong dudu Arab. Di Madinah itu, zaman Kanjeng Nabi jadi pemimpin, warga Madinah itu warga negara itu. Ana wong Islam, ana non Muslim. Ana wong Arab, ana dudu wong Arab. Semua mendapatkan fasilitas yang sama, pelayanan yang sama, hak kewajiban yang sama, tidak membedakan satu sama lain. Kanjeng Nabi. Maka setiap khutbah Kanjeng Nabi ngendikan lagi setiap khutbah. Yang kedua, wala udwana illa 'ala zalimin. Ayo bareng ayo. Wala udwana illa 'ala zalimin. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada kecuali kepada yang melanggar hukum. Kita ini bukan musuh, ini nggak ada permusuhan. Kecuali kalau ini melanggar hukum, ini pencuri, pengedar narkoba, pemerkosa, pembunuh, perampok, pejabat korupsi, musuh. Islam orang itu baik-baik, bukan pencuri, bukan pengedar narkoba, bukan pelaku kriminal, bukan pelaku kejahatan, saudara kita, tidak boleh dimusuhin. Nabi pesan, wala udwana illa 'ala Allah. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada siapa saja kepada dulu yang melanggar hukum. Selama tidak melanggar hukum, tidak boleh ada permusuhan. Kalau melanggar hukum, itu musuh kita. Pengedar narkoba, musuh kita. Penjahat, musuh kita. Perampok, musuh kita. Koruptor, musuh kita. Betul nggih? Paham nggih? Penipu, musuh kita. Mari kita sikapi musuh kita bersama bagi yang penjahat itu. Gitu. Gak boleh sampai melindungi penjahat. Oleh beli, karena sedulur dilindungi oleh beli.
karena penjahat itu sedulur, terus sama melindungi, boleh? Nggak boleh. Walaupun sedulur pengedar narkoba tidak boleh dilindungi. Tapi wong liyan karena itu wong bagus, wong bener, kita lindungi. Sedulur penjahat nggak boleh kita lindungi. Tangkap polisi sana, nggak boleh kita belain. Itu namanya wala udwana illa ala. Nah itulah prinsip Nahdlatul Ulama seperti itu. Suatu ketika ada sahabat arane Al-Hasin Al-Khazraji. Dua anak bergelem manjing Islam. Dua anak bergelem manjing Islam. Wis dirayu, wis dirobi, wis dikandani, wis diomongi, tetep bergelem. Suwe-suwe mengkal bapaknya, si bapak ini mengkal. Tak ini sirah, bakal bergelem manjing Islam. Tak ini ya, tidak bakal. Awas kalau nggak mau Islam, saya bunuh kamu. Anak bapak ngancam anak karena bergelem manjing Islam. Turun ayat Quran. La ikraha fiddin. Apa? Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Tidak boleh ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh menggunakan kekerasan kepada anak karena tidak mau masuk Islam. Apalagi bukan ayah, apalagi bukan saudara, bukan famili. Ada orang nggak mau masuk Islam, tabokin mereka. Ada orang diajak masuk Islam nggak mau, taboki. Kayaknya betul. Ada orang nggak mau masuk Islam, tempelin itu, nggak boleh. Ayah, bapak nggak boleh maksa anaknya. Coba Quran. Jadi suatu waktu pun ada sahabat karena Al-Hasin Al-Khazraji, dua anak bergelem manjing Islam, tidak boleh dipaksa. Dakwah kita ngajak, tapi maksa nggak boleh. Betul ya? Ini prinsip Nahdlatul Ulama, moderat dan toleransi. Moga-moga pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Mari kita ingat, kita ini minal aidin ila anfusina ila fitratillah wa minal faizin ala ahwaina. Kita menjadi orang kembali ke fitrah kita, ke jati diri kita, ke asal diciptanya kita semuanya sebagai hamba Allah. Dan kita menang melawan hawa nafsu kepentingan kita masing-masing demi bangsa, demi negara, demi agama, demi Nahdlatul. Walhasil ayo sing akur, ayo sing bagus, aja tukaran demi NU, demi bangsa Indonesia. Betul masalah walhasil omongannya pulau kesimpulannya. Ayo sing akur, sing solid, sing kompak, sing rukun, sing guyup demi NU dan demi negara Indonesia. Terima kasih, syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.